mengikuti jalannya persidangan hari ini. Putu, selamat petang. Putu, bisa Anda gambarkan kembali bagaimana kesaksian dari Danki Yonif Wakange Mere, Letu Rahmat yang kemudian membuat Ibunda Pradaluki menangis? Ya, selamat petang Dipo dan juga saudara. Tentu saja ini berkaitan dengan kondisi dan juga kekerasan yang dialami oleh sang putra, yakni mendiang Pradaluki Namo, di mana tadi dari keterangannya, kalau kita tarik ke belakang begitu ya secara kronologis, pada saat periode penyiksaan itu terjadi di akhir Juli sampai dengan di awal Agustus, sampai akhirnya Pradaluki Namo ini dinyatakan meninggal dunia, ini memang ada beberapa hal yang disaksikan secara langsung begitu oleh saksi, diantaranya sempat mendengar suara rintihan, jeritan, minta ampun begitu ya dari Pradaluki Namo. Kemudian juga melihat ada aksi kekerasan yang dilakukan oleh Pratu Alan kepada mendiang. Kemudian juga tadi sempat disampaikan bagaimana kondisi dari Pradaluki Namo pada saat berada di ICU, sudah menggunakan ventilator. Tentu bagi seorang ibu itu bukan hal yang mudah, Dipo dan juga saudara. Sehingga tadi ketika sidang berjalan kurang lebih selama 1 jam, di tengah-tengah sidang akhirnya Ibunda dari Pradaluki Namo ini memutuskan untuk keluar dari ruang sidang dan juga berhenti untuk mendengarkan keterangan saksi begitu. Karena kalau kita lihat ini memang merupakan saksi ke-12 di mana dari total berkas yang dimasukkan begitu ya oleh auditor militer kepada majelis hakim, diserahkan kepada majelis hakim, ini ada 12 keterangan saksi ditambah 2 keterangan tambahan, yaitu dari dokter dan dari anggota TNI, kemudian juga dari perwira tempat Luki ini berdinas, kemudian juga dari keterangan dokter. Tentu saja ini bukan hal yang mudah begitu bagi Ibunda dari Pradaluki Namo, sehingga akhirnya keluar dari ruang sidang menangis. Dan tadi satu hal yang disampaikan kepada kami Dipo dan juga saudara jurnalis Kompas TV, memang meskipun ini hal yang tidak mudah begitu untuk didengarkan kembali, tapi harapan dari Ibunda Pradaluki Namo itu hanya satu, bahwa terdakwa yang kemudian sudah berkali-kali disebutkan di dalam ruang sidang begitu ya, namanya disebut, perilaku kekerasan yang juga disebut oleh para saksi, ini bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian juga ada beberapa saksi tambahan yang diharapkan ini dihadirkan juga ke muka sidang oleh keluarga dari Pradaluki Namo, khususnya oleh Ibunda, yakni Komandan Batalion sebagai pimpinan tertinggi yang seharusnya mengawasi dan juga bisa menghentikan aksi kekerasan yang terjadi pada Pradaluki Namo, dan juga dokter di batalion yang memiliki jabatan perwira begitu, sehingga harapannya karena mengetahui dari Pradaluki Namo ini mendapatkan perawatan awal di batalion, kemudian dirawat inap di RSUD Air Ramo Nagekeo sampai dengan masuk ke ICU, ini selalu mengikuti bagaimana prosesnya. Jadi harapannya ketika mengikuti seluruh proses tersebut, maka dokter ini bisa memberikan keterangan apa sebenarnya luka yang dialami oleh Pradaluki Namo. Karena ini akan berkaitan dengan unsur pasal yang didakwakan begitu ya kepada para terdakwa, di mana ada 3 unsur yang paling penting sebetulnya Dipo dan juga saudara, ya ini ada kekerasan atau penyiksaan dilakukan oleh anggota militer dan berujung pada kematian. Kalau kita lihat bagaimana keterangan dari dokter sudah disampaikan begitu ya dari beberapa sidang di pekan lalu, bahwa memang utamanya kematian Pradaluki ini disebabkan oleh infeksi, kemudian gagal ginjal dan kerusakan fungsi limpa yang dipengaruhi oleh infeksi dari luka-luka di sekujur tubuh Luki. Jadi yang diharapkan keterangan dari dokter yang dijadikan saksi tambahan ini bisa menguatkan keterangan-keterangan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh 12 saksi dan juga 2 dokter yang dihadirkan ke muka sidang. Dipo. Kita nantikan hadirnya keadilan untuk keluarga almarhum Pradaluki. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Niputu Tisnanda. Selamat bertugas kembali.